Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 105, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Tinju adalah cara paling efisien untuk menyelesaikan masalah, tetapi sayangnya tidak semuanya dapat digunakan dengan cara ini. Pascal ada di Bandung, bagaimanapun juga, ia memiliki pengaruh dan keluarga paling kuat. Ingin merobohkan keluarga lokal seperti itu dengan tinju, itu adalah angan-angan. Setelah Ariel meninggalkan klub malam ibu kota, dia pergi ke Balai Seni Bela Diri Nicholas di Bandung. Sebagai pemimpin keluarga Nicholas hampir menyerahkan urusan perusahaan kepada anak-anaknya dan terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hari. Dia juga pergi ke Shaolin untuk berlatih selama beberapa waktu, tetapi karena dia tidak memenuhi persyaratan untuk masuk, dia tidak menjadi murid. Di mata Nicholas, masyarakat adalah yang lemah. Harus ada orang yang belajar seni bela diri. Orang-orangnya kuat dan negaranya makmur. Nicholas, yang berbau seperti tembaga, dapat memiliki kesadaran ketika dia tua, itu benar-benar langka. Di aula seni bela diri, ada teriakan. Di sebelah Nicholas dia adalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun dengan kuncir kuda ganda, tampak penuh energi. Meskipun gadis kecil itu masih muda, tetapi dari segi penampilan tubuh, dia sudah cantik langsing, dengan sepatu putih kecil dan rok bisbol, celana pendek olahraga, tanpa sengaja memamerkan keseksiannya, tetapi itu hanya memberi orang perasaan mempesona. Kakek, Anda setuju untuk membiarkan saya menonton para master bertarung hari ini? Di mana para master? Mengapa mereka belum juga datang? Aisyah, sebagai cucu perempuan termuda dan paling disukai dari Nicholas, di rumah seperti permata di telapak tangan. Dia tumbuh dengan begitu sempurna. Nicholas sebagai kepala rumah tangga, dia memiliki perlakuan seperti ini di seluruh keluarganya. Mengapa terburu-buru, mereka belum datang? Nicholas tersenyum manis. Hari ini, dia bertemu dengan seorang teman lama yang dia kenal selama bertahun-tahun. Pihak lain mengatakan bahwa dia ingin membawa seorang ahli untuk menunjukkan kepadanya. Saya yakin, jadi saya berencana untuk membiarkan orang yang paling kuat di aula seni bela diri maju dan membiarkan teman lamanya melihat apa itu master sejati. Nicholas dan teman lama ini telah bersama selama bertahun-tahun. Di permukaan, mereka ramah dan bersahabat, tetapi mereka sering bersaing secara pribadi. Setelah bertahun-tahun, tidak ada perbedaan antara yang menang dan yang kalah. Hari ini adalah saatnya menentukan pemenang. Lagi pula, mereka semakin tua, dan saling tidak mau mengalah, dan tidak ada yang mau menutup mata. Pada saat ini, Ariel datang ke aula seni bela diri. Ketika Aisyah melihat Ariel hari itu, dia berlari ke sisi Ariel. Mata penasaran menatap Ariel dari atas ke bawah, dan bertanya, apakah kamu ahli itu? Ariel tidak bisa menjelaskan, dari mana gadis cantik ini berasal, apakah dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat saja, aku bukan ahli bela diri, kata Ariel. Nicholas datang dan bertanya kepada Ariel, adik laki-laki, apakah Anda tertarik pada keluarga kami? Ariel memandang Nicholas. Perasaannya tidak memiliki napas yang licik, dan matanya sangat jernih, yang mengejutkannya. Aku akan melakukan apapun. Sebelum Ariel selesai berbicara, sekelompok orang datang dari luar aula seni bela diri dan memotong pembicaraannya. Nicholas, maaf aku terlambat. Ini adalah teman lama Nicholas, Wawan, dikelilingi oleh sekelompok anak muda yang energik. Dan orang yang paling dekat dengan Wawan, dengan langkah berat, jelas merupakan ahli bela diri. Tidak, ini masih pagi, kenapa kamu terlambat? Nicholas mengabaikan Ariel dan berjalan menuju Wawan.
Setelah Aisyah tahu bahwa orang di depannya bukan ahli bela diri, dia cemberut dan berjalan pergi tanpa minat. "Kakek Wawan!" Aisyah berteriak dengan sopan. Wawan sangat senang, dan berulang kali berkata, kamu masih sangat manis. Jika kamu adalah cucuku, aku akan dapat mengistirahatkan diriku di rumah." Seorang pemuda di samping Wawan memiliki mata panas melihat Aisyah, namanya Randy, cucu Wawan, kira-kira seusia dengan Aisyah, dan dia sangat menyukai Aisyah. Meskipun Aisyah tidak terlalu menyukai Randy, dia tetap menanggapi dengan sopan. Wawan selalu ingin Aisyah menjadi cucunya, dan semakin dia melihatnya, semakin dia puas, tetapi dia tidak pernah menemukan alasan untuk melakukannya dengan benar. Dia datang hari ini, tidak hanya sesederhana dan menantang Nicholas. "Nicholas, tuan yang kutemukan hari ini, orang-orang di seluruh aula seni bela dirimu bergiliran. Aku khawatir dia bukan lawan muridku," kata Wawan sambil tersenyum. Nicholas mendengus dingin. Dia berkata, "Wawan, apakah kamu pernah melihat apa itu Master? Jika tidak, saya akan membiarkan kamu melihatnya hari ini." Nicholas mengerutkan kening, apa yang dipikirkan orang tua ini? "Lotre macam apa yang kamu inginkan?" Nicholas bertanya. "Randy sudah lama menyukai Linger. Jika kamu kalah hari ini, kamu sebaiknya menyetujui pernikahan mereka." "Bagaimana?" kata Wawan. Nicholas tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan begitu tak tahu malu, dan membuat ide tentang ini. Aisyah adalah cucu kesayangannya, ada pula Randy. Nicholas sama sekali tidak peduli padanya, dia adalah pemborosan murni. Menikahi Aisyah dengannya akan menghancurkan kehidupan Aisyah. "Yah, apakah kamu berani? Jika tidak, kamu dapat membiarkan orang-orang di aula seni bela diri bertarung satu persatu, dan aku tidak keberatan dengan pertempuran bergilir. Selama orang-orangmu bisa mengalahkannya, tidak apa-apa," kata Wawan dengan bangga. Melihat kesombongan Wawan, Aisyah tidak bisa membiarkan kakek kehilangan muka, dan berkata, "Kakek, aku percaya padamu." Nicholas juga sangat percaya diri sebelumnya, tetapi dia ingin mengambil Aisyah. Kebahagiaan adalah taruhan, dan Nicholas tidak bisa menahan perasaan bersalah. "Nicholas, kapan kamu menjadi penakut, atau kamu semakin tua dan kurang berani? Jika kamu bisa menang, aku akan memberimu setengah dari properti keluargaku di kota Bandung." "Bagaimana?" Wawan berkata. Industri keluarga Wawan di kota Bandung, dan itu masih setengah. Bahkan untuk keluarga Nicholas, itu adalah aset yang luar biasa. Tetapi semakin seperti ini, semakin Nicholas tidak pasti di dalam hatinya. Jika rubah tua ini tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana dia bisa berani mengatakan hal seperti itu? "Aisyah, kakekmu takut," Wawan berkata kepada Aisyah sambil tersenyum. Mata Aisyah melotot karena marah. "Bagaimana bisa kakek menjadi penakut? Kakek, kita juga memiliki ahli bela diri. Jangan takut padanya," kata Aisyah, menarik sudut pakaian Nicholas. "Jika Anda tidak berani setuju, wajah tua ini akan hilang hari ini, dan dengan karakter Wawan, dia pasti akan berbicara tentang masalah ini dan mempublikasikannya." Nicholas tidak bisa menerima dirinya sebagai penakut, dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, saya ikuti permintaanmu." "Hahaha, ini adalah Nicholas yang saya kenal," Wawan berkata seolah-olah dia telah berhasil dengan triknya. Ariel, yang berada di sampingnya, tertawa ketika melihat pemandangan ini. Pria di sebelah Robin, kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi pada kenyataannya, seluruh tubuh mengandung kekuatan ledakan. Meskipun aula seni bela diri ini juga memiliki beberapa orang kuat, tetapi dibandingkan dengan dia, itu masih jauh lebih buruk. Belum dibuka, Ariel sudah melihat akhirnya. Hari ini Nicholas tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga cucu perempuan tercintanya. Ariel tiba-tiba merasakan tatapan berapi-api tertuju padanya, dan ketika dia menoleh, Aisyah yang menatapnya dengan kebencian. Pria yang tidak tahu dari mana asalnya ini tertawa. "Apa yang kamu tertawakan?" Aisyah berjalan ke arah Ariel. Dia bertanya dengan tangan di pinggul. "Kamu akan menikahi Randy,
Aku sangat senang dengan senyuman, kata Ariel. Bah, mulut gagak, bagaimana kakekku bisa kalah? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu, kata Aisyah dengan marah. Ariel mengangkat bahu tanpa daya. Untuk memenangkan kompetisi, tidak dapat melakukannya dengan mulutmu. Kecuali jika ada master tersembunyi di balai seni bela diri Nicholas yang belum muncul, mereka tidak bisa menang dengan orang-orang ini. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin aku membantu, ingatlah untuk memanggilku. Ariel tersenyum. Aisyah memandang Ariel dengan jijik dan berkata, bagaimana saya bisa meminta bantuan Anda? Ada begitu banyak master di aula seni bela diri, siapa Anda? Perhatikan baik-baik bagaimana orang-orang kakek mengajarinya. Saya akan membuka mata lebar-lebar, saya harap Anda tidak kalah terlalu parah. Ariel berkata dengan wajah serius, dan menginjak tanah dengan marah. Bersambung.